Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari Efesus pasal 5 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata seperti ini, "Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Puji Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan ini, kita menemukan hari ini nasihat firman Tuhan yang seringkali kita tidak perhatikan, yang seringkali kita abaikan. Karena di sini kita melihat bahwa waktu yang ada harus kita gunakan. Dalam kehidupan ini kita seringkali lebih tahu berapa dana kita, berapa dana yang masih tersisa, dan kapan kira-kira akan habis. Itu seringkali kita tahu. Uang di dompet kita tinggal berapa, kita bisa tahu. Tapi yang seringkali kita tidak awasi, yaitu waktu untuk kita hidup ini kita nggak tahu. Kita nggak tahu kita hidup sampai kapan. Dan waktu itu adalah pemberian Tuhan untuk kita. Oleh sebab itu, Tuhan hanya ingatkan, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Tuhan tidak berkata pergunakanlah waktu yang ada karena usiamu sudah singkat. Tuhan hanya memberitahukan hari-hari yang jahat itu dapat merubah sikap kita. Hari-hari yang jahat akan bisa merubah kesetiaan kita kepada Tuhan. Hari-hari yang jahat akan bisa merubah kasih setia kita, kesungguh-sungguhan kita, kekudusan kita kepada Tuhan. Karena itu dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Kamu tidak boleh bodoh, tapi kamu harus mengerti kehendak Tuhan di hari-hari yang jahat ini. Saya kembali harus ingatkan, kalau dana yang kita punya kita bisa tahu. Sisa berapa di rekening kita, sisa berapa di tabungan kita. Kita tahu. Tapi apakah kita juga tahu waktu hidup kita? Kita tidak tahu. Sebab itu Matius 6 ayat 27 dengan jelas dikatakan, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya?" Ternyata tidak ada satupun kita bisa menambah sehasta hari hidup kita. Sebab itu, hari-hari yang jahat tidak boleh disikapi dengan khawatir. Karena kekhawatiran tidak akan menambah kehidupan ini. Kekhawatiran tidak akan bisa menambah durasi waktu hidup kita. Tapi mempergunakan waktu dengan baik di saat-saat hari-hari yang jahat ini, maka itu yang akan menguntungkan kita di saat waktu kita sudah tidak ada lagi. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita diingatkan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kiranya Tuhan tolong kita untuk melihat hari-hari kita. Bukan melihat aset kita, bukan melihat kekayaan kita, bukan melihat kemampuan kita, bukan. Karena itu pun akan berakhir jika waktu untuk kita hidup sudah selesai. Oleh sebab itu, pergunakanlah waktu yang ada, supaya kita boleh memperoleh kehidupan yang jauh lebih berkualitas, sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga, mengucap syukur untuk hari yang baru. Tuhan sudah mengingatkan kami supaya kami menggunakan hari-hari yang jahat ini
untuk mengerti kehendak Allah, untuk melakukan rencana Tuhan atas kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami. Baik anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah kami masing-masing. Tuhan, ingatkan kami supaya kami menggunakan waktu-waktu yang ada untuk mengerti akan kehendak rencana Tuhan di hari-hari yang jahat ini. Dan biarlah di dalam kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk nasihat firman-Mu bagi kami hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan mulaikan hari yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.